harus kita melanjutkan success story. Yang jelas, saya menginginkan ketua umum saya bisa menjadi presiden. Mari kita dahulukan ide, gagasan, jangan kita dahulukan perbedaan. Persaingan menuju kursi nomor 1 Golkar Sulsel makin dinamis. Politikus senior Partai Beringin mulai memanaskan mesin jelang musda Golkar yang dalam waktu dekat akan dilangsungkan. Sedikitnya ada 9 nama yang sempat digaungkan akan meramaikan musda Golkar kali ini. Hanya saja, hingga masa pengambilan formulir berakhir, hanya ada 4 nama yang resmi terdaftar. Mereka adalah Supriyansa, Taufan Pawe, Samsudin Hamid, dan Hamka Bekadi. Dari keempat tokoh ini, nama Supriyansa sempat mencuri perhatian publik. Akan tetapi, hegemoni itu perlahan tersaingi dengan kemunculan sosok Hamka Bekadi yang mulai hangat dibicarakan. Politisi senior Partai Golkar itu bahkan mulai mencuri perhatian publik dengan beberapa program yang ia usung. Berbekal pengalaman dan ide gila, HBK mengaku siap bertarung tanpa mengesampingkan etika politik dan demokrasi. Hamka Bekadi bermimpi mengembalikan era kejayaan Golkar khususnya di Sulawesi Selatan. Lantas, bagaimana persiapan Hamka Bekadi mewujudkan mimpi besarnya? Simak wawancara khusus reporter fajar.co.id Endra Mardani dan Adi Mirsan dalam program Hot Issue spesial HBK. Kalau bicara apa yang mendorong saya mencalonkan diri menjadi ketua DPD, yang pertama adalah saya latar belakang saya itu mulai dari tahun 1984. Itu saya sudah tahu, dan tahun 1984 itu saya jadi anggota Golkar. Up and down Golkar ini saya sudah paham dan lalui. Dari situ saya bisa mempelajari apa yang harus saya lakukan ke depan apabila dipercaya oleh pemegang suara saya menjadi ketua. Up and down ini yang saya bisa tarik adalah harus kita melanjutkan success story dari pendahulu-pendahulu pimpinan-pimpinan kita yang lalu. Kalau ada kekurangan, jangan ditonjolkan kekurangan itu, kita harus perbaiki. Itu yang pertama yang mendorong saya. Yang kedua, tantangan ke depan. Partai Golkar itu saya katakan berat. Oleh karena itu, harus kita sama-sama semua bagaimana membesarkan untuk menuju kejayaan partai. Saya tidak perlu berretorika, visi misi dan sebagainya dan sebagainya. Visi misi partai itu sudah jelas. Tujuannya bagaimana memenangkan Pilpres 2024, memenangkan Pileg 2024, dan dalam waktu yang singkat bagaimana memenangkan Pilkada di Sulawesi Selatan. Itu yang menjadi target. Tujuannya bagaimana kita bisa menang di situ. Kalau kemenangan itu diraih, insya Allah misi untuk kepentingan rakyat itu bisa kita wujudkan dengan baik. Nah, oleh karena itu, saya mencoba merefleksikan apa yang harus saya lakukan. Pertama adalah kita semua kader ini harus merenungi semua apa filosofi daripada suara Golkar, suara rakyat. Dari situ kita harus membuktikan kepada rakyat bahwa Golkar hadir di peristiwa apapun, dalam kondisi apapun. Seperti contoh sekarang, banyak persoalan ekonomi, persoalan kesehatan. Golkar harus hadir. Caranya hadir, ya kita harus berperan. Nah, oleh karena itu, program yang saya pikirkan ada program nyata semua. Saya menginginkan semua kader Partai Golkar, dimanapun berada di Sulawesi Selatan, harus selalu tampil apabila terjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu harus tampil. Saya ingin seperti itu agar supaya masyarakat tahu bahwa Golkar hadir di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi apapun, apalagi kalau terjadi bencana seperti sekarang. Bagaimana bisa kita sampai di situ? Harus kita bentuk, memperankan semua pemuda-pemuda. Termasuk struktur itu nanti bagaimana memperankan pemuda-pemuda dan generasi muda. Kami ini siap untuk membina dan selanjutnya diteruskan oleh pemuda-pemuda. Akan saya lakukan pembinaan pemuda-pemuda untuk sigap dan tanggap terhadap persoalan-persoalan kemasyarakat. Nah, oleh karena itu, wujud kerja itu adalah bagaimana membuktikan suara Golkar adalah suara rakyat. Saya ambil contoh misalnya.
peristiwa Masamba, peristiwa yang lalu selayar tenggelam. Saya punya keinginan, saya punya ide. Dalam keadaan apapun, pemuda-pemuda Partai Golkar harus tampil untuk membela dan membantu. Dan pemuda ini akan dididik sebagaimana layaknya orang yang siap melakukan kegiatan-kegiatan tanggap darurat. Saya akan tempelkan nanti kepada Basarnas semua AMPG anak muda yang berpotensi untuk itu menjadi tenaga-tenaga untuk bisa hadir pada setiap saat. Nah, oleh karena itu tentu memerlukan suatu kerja-kerja nyata. Tidak perlu ini menjadi slogan saja, apalagi kita berretorika dan sebagainya. Bagaimana kerja-kerja nyata untuk mencapai tujuan tadi? Pilkada minimal 60%, menang pileg dan pilpres. Ayo kita duduk, kita adu gagasan, bukan kita mengadu perbedaan. Adu gagasan, yang mana yang terbaik. Saya akan mencoba bagaimana mengumpulkan seluruh sumber daya yang ada di Partai Golkar. Sumber daya dana dan tenaga. Ayo kita sama-sama memikirkan, kita duduk. Bagaimana kerja-kerja nyata ini bisa kita wujudkan kepada masyarakat. Intinya adalah setiap apapun yang terjadi masyarakat, dalam keadaan susah, dalam keadaan gembira, sekalipun Golkar harus hadir. Itulah kira-kira ide-ide mengenai detail-detailnya itu nanti akan saya jabarkan. Yang jelas, saya menginginkan bahwa ketua umum saya bisa menjadi presiden dan pileg kita bisa memenangkan pertarungan pileg itu. Kalau tidak, kita berusaha bagaimana semaksimal mungkin untuk memenangkan itu dan memenangkan pemilihan presiden dengan mengusung ketua umum Partai Golkar dan layak untuk bisa kita dukung. Tentu dengan kerja nyata. Itu yang mendorong saya sehingga saya mencoba mengakomodir semuanya. Anak muda kita fungsikan karena harapan kita ke depan partai itu bukan kepada kami, itu harapan kita kepada pemuda-pemuda yang kita didik. Misalnya kita didik nanti ada program-program prakerja harus masuk di situ. Jadi bagaimana mendidik kader-kader muda ini bisa berprestasi atau bisa bekerja untuk kepentingan orang lain. Sekali lagi saya sangat berharap kepada seluruh kader, apalagi sahabat-sahabat saya yang berkompetisi juga dengan saya. Mari kita dahulukan ide, gagasan, jangan kita dahulukan perbedaan. Persamaan untuk mewujudkan suatu tujuan, memenangkan pileg, pilpres, dan pilkada yang akan datang. Sebenarnya yang menganggap faksi itu, makanya begini, saya menginginkan selalu kita dengung-dengungkan adalah Golkar adalah partai besar. Kalau partai besar, jangan kita kembangkan perbedaan. Kalau kita saling menghujat, itu namanya mengkerdilkan Golkar. Apa yang berbeda kita pertemukan. Oleh karena itu semua, kalau saya tidak ada faksi-faksi. Ayo, siapa yang memenangkan pertarungan nanti, welcome. Yang berpotensi, mari kita bicara. Jangan lagi history yang bukan success story kita bicarakan. Sudahlah. Jangan lagi si A, si B. Yang namanya pemimpin itu ada masanya. Jangan selalu kita membiasakan sesuatu pergantian ini hanya membicarakan persoalan perbedaan. Ayo kita diskusi persamaan. Saya yakin, saya tidak akan pernah ada musuh dengan teman-teman saya. Saya selalu berpikir bagaimana ke depan kita secara bersama membesarkan Partai Golkar. Kalau saya insya Allah jadi, teman-teman semua, ketua-ketua DPD, seluruh jajarannya, ingatkan saya, kalau saya keluar dari jalur kerja partai. Jangan selalu berpikir bahwa hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga, itu saya tidak mau. Tapi keberpihakan memang terus ada, tentu dalam tanda petik, secara proporsional dan profesional. Saya tidak menganggap suatu fiksi. Kalau mereka melakukan fiksi itu soal lain. Mungkin ada hal-hal yang belum tersalurkan atau apa, ada sesuatu. Komunikasikan, ayo kita komunikasi. Ayo, mari. Saya nanti tidak akan ada, saya benci satu. Sama dengan saya sekarang.
Saya tidak pernah membenci orang. Mudah-mudahan orang tidak membenci saya. Apalagi saya maju menjadi kandidat. Tolong, mari kita menghargai. Harus kita saling mendukung. Yang diutamakan adalah mari kita adu gagasan, adu ide untuk kepentingan Partai Golkar, kebesaran Partai Golkar, dan kejayaan untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Saya kira itu.